Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Ahmad Davis Dalika, Dengan saya Putri Fitriani, dan saya Iqbal Marifatullah. Kami ingin menjelaskan tentang media pembelajaran. Halo teman-teman, mari kita belajar mengenai tentang cerita dongeng. Yuk, kita simak belajar mengenai cerita dongeng. Oke, yang pertama kita belajar mengenai tentang pengertian dongeng. Apa sih pengertian dongeng itu? Oke, di sini pengertian dongeng adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan dongeng ini tidak bersifat benar-benar atau penuh hayalan. Nah, itu adalah pengertian dongeng. Kemudian kita lanjut dengan ciri-ciri dongeng. Apa sih ciri-ciri dongeng? Oke, di sini dalam ciri-ciri dongeng itu ada 6 poin. Yang pertama itu adalah dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Oke, yang kedua, poin tentang ciri-ciri dongeng yaitu cerita dongeng akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Jadi karakternya tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian poin yang ketiga adalah cerita dongeng selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Oke. Kemudian yang keempat adalah terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Nah, ada secara terlisan. Kemudian di sini poin yang kelima adalah peristiwa dalam dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Kemudian poin yang keenam itu pengarang dongeng itu tidak diketahui atau bersifat anonim. Jadi pengarang yang membuat dongeng itu adalah bersifat anonim. Oke, kemudian kita berlanjut ke unsur implisit dongeng. Oke, di sini dalam unsur implisit dongeng itu ada 8. Yang pertama itu adalah tema, yang kedua adalah latar, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah tokoh, yang kelima adalah penangkohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh daya bahasa, dan yang terakhir yaitu amanat. Oke, itu adalah unsur-unsur implisit dongeng. Kemudian kita lanjut ke unsur eksplisit dongeng. Nah, di dalam unsur eksplisit dongeng itu ada 2. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tentang jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada 4. Yang pertama itu adalah fabel. Kemudian yang kedua adalah jenaka. Sedangkan yang ketiga adalah legenda. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah saga. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari Muhammad Arif Fadila. Di sini saya memegang media pembelajaran yang bernama Pohon Misteri dengan subbab materi cerita dongeng. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pohon misteri. Pohon misteri ialah sebuah media pembelajaran yang digunakan untuk mengambil poin-poin penting dalam sebuah materi atau dalam sebuah modul pembelajaran. Media ini dapat digunakan dengan sangat mudah dan dibuat juga dengan sangat mudah karena hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Cara penggunaan media pembelajaran pohon misteri ini yaitu langkah pertama, guru menjelaskan secara singkat dahulu mengenai materi yang ada dalam pohon misteri. Contohnya seperti materi cerita dongeng. Setelah menjelaskan secara singkat, guru memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk maju ke depan, dan murid yang sudah maju ke depan itu membacakan materi yang ada dalam pohon misteri. Semisal si Aryo membacakan pengertian dongeng. Setelah dibacakan pengertian dongeng, guru memberikan motivasi atau memberikan rasa semangat untuk Aryo karena sudah mau maju ke depan kelas.
Setelah itu, guru kembali menjelaskan secara detail mengenai apa itu pengertian dongeng, sehingga diharapkan siswa akan lebih paham tentang materi yang ada dalam pohon misteri ini. Hal itu dilakukan secara berulang hingga poin-poin yang ada dalam pohon misteri ini habis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada kuis cerdas. Nah, kuis cerdas itu merupakan lanjutan dari pohon misteri tadi. Jadi ketika guru telah menyelesaikan pemaparan materinya ya dengan menggunakan media pohon misteri tersebut, lalu guru memberikan sebuah pertanyaan atau kuis untuk siswanya. Lalu ada kuis cerdas. Jadi siswa tersebut maju satu, lalu memilih antara kelima atau ini. Misalkan warna pink atau merah muda. Ini ada sebuah pertanyaannya itu tentang dongeng merupakan kejadian yang bersifat benar-benar terjadi. Dongeng bersifat tidak nyata gitu. Nah, lalu si siswa tersebut memilih jawabannya mana yang cocok dengan pengertian ini gitu. Dengan jawaban ini. Lalu ketika sudah misalkan siswa tersebut memilih jawaban pengertian lalu ditempelkan menggunakan begitupun selanjutnya. Setiap pemaparan dari kelompok 5 mengenai materi media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.